Biasa ya kan, kita baca 5 menit tabarukan, kita ingatkan hadir majlis itu menghilangkan kebodohan. Terus kita minta sama Allah biar kita dikasih pemahaman berupa ilmu, yaitu ilmu apa aja kan, ilmu dagang, terutama ilmu buat akhirat ya kan. Semoga kita yang hadir di majlis ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu pengetahuan yang luas seluas-luasnya. Jadi masih tentang fadilah keutamaan kita menuntut ilmu dan mengajarkannya, yang sekarang kita udah nyampe yang ketujuh ya kan. Semoga apa yang dari awal ntar sampai khatam Quran ini kita diberikan nama Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan sehingga kita bisa istiqomah duduk di majlis dimanapun itu majlis, bukan di sini doang ya. Dan sekarang kita teruskan, diriwayatkan, ada riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna dunya yuti Allah man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'tiyal ilma illa man yuhibbu minal abrar. Jadi sesungguhnya Allah ini memberikan dunia ya, itu maupun yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Jadi Allah berikan semuanya. Makanya orang-orang kafir lebih banyak ya diberikan dunianya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Karena tidak dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beruntung sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita diberikan rezeki sama Allah berupa apapun itu ya, semacam pekerjaan, semacam perdagangan. Itu kita lihat. Ini dohirnya dari apa ya, asal muasalnya dari apa ya, kita tafakurin. Bukan karena ente kerjanya gara-gara wah anak punya kemampuan. Percuma kalau misalkan ente punya kemampuan akan tetapi tidak punya ilmunya, padi kan. Ya kemarin aneh jelasin yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu maupun itu keduniaan maupun keakhiratan, itu harus ada ilmunya kan. Nah, terus diteruskan cerita tersebut, wala yu'tiyal ilma illa man yuhibbu minal abrar. Jadi Allah tidak memberikan ilmu kepada orang yang tidak dicintai. Itu orang-orang pilihan Allah, orang-orang baik. Semoga kita yang hadir di ini tempat dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mendapatkan 2 double dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu berupa dunia akhirat, tapi dunianya buat kebaikan kita di akhirat ya kan. Buat nanti kita menjadikan pahala ganjaran kita pertanyaan dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita teruskan ke bab selanjutnya, bab 8. Jadi dikatakan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, al-ilmu khairu minal ilm. Masih ilmu ya kak, ini kita ilmu nih masya Allah ya kak. Jadi kita dianjurkan, Nabi aja dianjurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, wa qur rabbi zidni ilman, yang pertama kita bahas ya kak. Nabi disuruh masih untuk mencari ilmu pengetahuan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita bukan Nabi, iya, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, bukan orang soleh, malas-malasan untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Ali karamallahu wajhah, al-ilmu khairu minal mal. Jadi ilmu itu lebih afdol, lebih mulia dibandingkan harta dunia Dan sebagian ulama mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah au kamagal. Jadi dunia ini hanya sesaat. Jadikan yang sesaat tersebut kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kayak nggak berasa ya, setahun sekarang, seminggu, sebulan nggak berasa, Ya makanya dunia ini hanya sesaat. Jadikan yang saat itu kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusukal mal. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, kita dijaga sama ilmu tersebut. Ketika kita mau melakukan maksiat, kita mempunyai ilmu di badan kita, ada ilmunya Nabi Muhammad, kita jadi malu melakukan maksiat tersebut. Kita nggak punya sama sekali buat kita kebutuhan sehari-hari. Setan membisiki kita untuk nyolong, ada ilmunya Nabi Muhammad, ditahan sama ilmu tersebut. Akan tetapi ketika harta, kita yang menjaga harta tersebut. Kita punya mobil di bagasi, nggak ada bagasi, kepikiran tidur mobil hilang apa enggak. Itulah ya bedanya ilmu sama harta. Al ilmu yazuku alal infaq wal mal tankusu alal nafaqah. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, kita bisa
membaca Al-Quran. Misalkan kita lumayan fasih pembacaan Al-Quran kita amalkan kepada tetangga kita, sanak keluarga kita, maka ilmu tersebut akan bertambah, diberikan ketambahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pemahaman Al-Qur'anul Karim dan sebagainya, ilmu-ilmu yang lain diberikan ketambahan sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi almal tankusuhu an-nafaqah. Jadi ketika kita mempunyai duit, kita membeli makanan, ketika kita belikan makanan tersebut, duit berkurang apa kagak? Berkurang ya. Itulah bedanya harta sama ilmu ya. Jadi makanya lebih mulia ilmu dibandingkan harta ya. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Jadi ilmu itu menghukumi. Kalau harta sesuatu yang dihukumi. Enggak. Jadi ilmu itu sangat penting. Makanya kita belajar dimanapun tempatnya, jangan lihat orangnya. Lihat di dalam diri orang tersebut ada ilmunya Nabi Muhammad. Lihat di diri orang tersebut pakaian yang dia pakai sehari-hari, pakaian Nabi Muhammad. Kalau misalkan kita lihat orang tersebut karena kita tidak suka, tidak cocok dengan orang tersebut, kapan kita mau benernya? Dari lahir sampai sekarang kita di sini yang hadir usianya sudah balik semua rata-rata ya kan. Masa kita hidup kita begini-begini aja kan? Kita bakal merasakan kesedihan, kepahitan. Hidup di dunia ini kita cuma sementara. Ketika kita wafat ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, hampa hidup kita. Al-Fakir ditinggalkan oleh Al-Bana, hampa. Itu baru satu, ya, kita orang tua dicabut sama Allah Subhanahu wa taala baru satu, apalagi dua-duanya. Hidup kita belum kita nyenangin kedua orang tua kita, udah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fakir mengajak kepada antum semua, sebenarnya ini buat Al-Fakir pribadi. Kenapa? Ini sebenarnya Al-Fakir nih kalau misalkan murojaah atau mutolaah pribadi ini sendiri males. Jadi kita di sini bareng-bareng Al-Fakir bukan mengajar, akan tetapi mengajak. Jadi antum ini punya wawasan yang luas, pengetahuan yang luas. Apabila antum bertemu orang-orang yang non muslim, antum punya cerita-cerita. Jadi ini kisah-kisah ya kak. Jadi ane punya guru Al Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau mondok di Habib Zaid bin Smith selama 4 tahun. Ngapain aja? Bersihin klosetnya, kamar mandinya Al Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Sehingga beliau dijuluki fuqaha ya kak sama Habib Zaid. Jadi ketika di Jawa Timur, Habib Ali ini ulama Jawa Timur nggak ada yang ngalahin ilmu fikihnya kecuali Habib Ali bin Hasan Baharun. Bayangin, bersihin kloset aja sama orang alim, jadi orang alim ya. Apalagi kita sambil belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW ya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya Al-Fatihah, mohon maaf. Akademini walaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahi bijahil anbiya wal malaika walil awliya lana bil ijabati ilahi tamasana bikullah likal karim dunawir basirati wasam'i wa muqlati wa tulbi unirusdi wa tarjukuni
اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله على الوهاب نعمه ويكبر مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك ربي عشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي ربي فانقذنا ببركته ودنا حسنا بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه